Oke, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Yudi Media Panjaitan dengan NIM 12S 11S 24023. Nah, di sini kita akan membahas praktikum ITS yang kemarin kita lakukan Pak, yaitu membuat tipe bentukan vektor 3. Nah, pertama kita di sini mendefinisikan ya ada sebuah vektor 3 yang berisikan tiga buah elemen yaitu X, Y, dan Z bertipekan data real. Nah, penulisannya di Haskell bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, di pertama kita membuat data karena kita ingin membuat tipe bentukan data. Nah, kemudian kita masukkan vektor 3 sama dengan vektor 3. Kemudian kita menuliskan tiga elemen tiga elemennya tadi X, Y, dan Z-nya bertipekan data real. Kita membuatnya sebagai double. Nah, kemudian kita menuliskan deriving show. Apa itu deriving show? Nah, driving show itu berguna untuk menampilkan outputnya nanti di terminal sebagai output string, begitu kira-kira Pak. Nah, kemudian masuk kita akan membuat spesifikasi selektor. Nah, spesifikasi selektor itu apa sih? Nah, spesifikasi selektor itu berguna untuk mengambil apa tadi namanya? Untuk mengambil nilai dari tipe datanya. Oh, kita contohkan aja langsung. Kita akan membuat get x, get y, dan get z. Nah, cara menuliskannya kita membuat get x, kita mengambil vektor 3, kemudian dikembalikan sebagai double. Nah, begitu. Kemudian kita tuliskan get x. Nah, kita buat parameter. Nah, parameternya kita jadikan satu aja untuk ketiga elemennya. Nah, saya membuat eh, parameternya, saya menamainya sebagai vektor. Nah, kemudian sama dengan kita ambil X, kemudian kita masukkan parameternya tadi, vektor. Begitu juga untuk get Y dan get Z. Nah, kemudian masuk untuk yang selanjutnya, Pak. Kita membuat spesifikasi konstruktor. Oke, apa itu spesifikasi konstruktor? Nah, di sini fungsi dari spesifikasi konstruktor untuk membuat tiga bilangan real, membentuk suatu bentukan, keluarannya dengan vektor 3 begitu. Maka kita akan menuliskannya sebagai bilangan real, bilangan real, bilangan real, dan akan mengembalikannya sebagai vektor 3. Nah, kemudian kita tulis make vektor 3, kita buat parameternya 3 karena tadi ada elemennya 3, ada 3 bilangan real, maka kita membuat 3 parameter yang saya namakan dengan PRQ. Kemudian sama dengan vektor 3, X diambil, kemudian dikembalikan sebagai P. Y diambil, dikembalikan sebagai R. Z diambil dan dikembalikan sebagai Q. Begitu kira-kira, Pak. Kemudian masuk kita ke spesifikasi predikat. Apa itu spesifikasi predikat? Nah, ada tiga yang Bapak berikan di spesifikasi predikat ini, yaitu is origin, is equals, dan is not equals. Nah, apa itu is origin? Is origin itu untuk ngecek apakah sebuah vektor itu berada di titik 000, x, y, z-nya sama dengan 000. Nah, kita bisa menuliskannya di Haskell sebagai berikut. Is origin diambilnya tipe data vector 3 dan dikembalikan sebagai bilangan boolean. Kenapa bilangan boolean? Karena kita tadi mau ngecek is it true or is it false gitu. Kita akan menghasilkan outputnya true or false gitu. Nah, kemudian kita menuliskannya is origin v. Nah, v ini apa? V ini nanti sebagai vektornya. Misalnya ada vektor v, vektor w, vektor x gitu-gitu. Nah, kemudian yang pertama kita ambil tadi, apa itu getX tadi kita buat. Nah, itu adalah selektornya. Eh, Berarti sama dengan selektor X, selektor X-nya V, berarti selektornya X dari eh, vektornya V. Nah, X-nya dari vektor V sama dengan 0 dan Y-nya dari vektor V sama dengan 0 dan Z-nya dari vektor V sama dengan 0. Apakah itu eh, di titik yang tepat jika di dalam sumbu kartesian? Nah, begitu kira-kira nanti, Pak. Nah, untuk selanjutnya tadi ada is equals. Is equals tadi untuk membandingkan.
membandingkan ada dua buah vektor, kemudian dibandingkan. Ada vektor V, ada vektor W. Nah, kemudian ini dibandingkan, Pak. Vektor V itu eh, sama nggak sama vektor W gitu nggak? Nah, di sini bisa kita lihat codingannya, ah, is equals. Nah, diambil dua vektor, yaitu diambil dua tipe vektor, vektor 3 dan akan dikembalikan sebagai hasil boolean. Apa tadi boolean? Boolean itu tadi akan menghasilkan true or false. Nah, begitu kira-kira, Pak. Is equals dipanggil. Nah, untuk membandingkan dua dua vektor, yaitu vektor V dan vektor V. Nah, kemudian sama dengan selektor V dibandingkan dengan selektor X, selektor X-nya dari vektor V dibandingkan dengan X-nya dari vektor W. Apakah sama? Dan Y-nya dari vektor V apakah sama dengan Y-nya dari vektor W? Dan Z-nya Z-nya vektor V apakah sama dengan Z-nya dari vektor W? Nah, begitu kira-kira. Nanti jika semua sama akan menghasilkan true, jika ada yang berbeda akan menghasilkan false. Nah, kemudian yang ketiga is not equals. Nah, is not equals ini kebalikan dari is equals. Is equals tadi untuk membandingkan dua buah vektor apakah sama atau tidak. Nah, kalau is not equals untuk membandingkan apakah kedua vektor tidak sama. Berarti kita buat yang sama, langsung saja kita buat codingannya, yaitu is not equals mengambil dua buah vektor dan mengembalikannya sebagai bilangan boolean, itu nanti akan menghasilkan true or false. Nah, kemudian kita ambil vektor v vektor w. Nah, biar lebih mudah, kita tinggal menambahkan not-nya dari fungsi is equals yang ini tadi. Karena kita akan mengembalikan not-nya kan. Untuk kebalikannya dari is equals, maka kita hanya tinggal menambahkan not. Nah, jika kita buat seperti ini, mungkin nanti jadinya get get x, get xp, garis miring x, get x, w, dan get y, v, garis miring sama dengan get yang gitu-gitu, seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian kita masuk ke spesifikasi operator. Nah, apa itu spesifikasi operator? Ini yang Bapak berikan ada beberapa ya. Dimulai dari vector max, vector min, magnitude, normalize, dot product, cross product, angle, distance, scale, add vector, subvector, multiple vector, div vector, reflect, dan more. Oke. Satu-satu kita jelaskan, Pak. Yang pertama dimulai dari apa namanya, Pak? Vektor X, vektor max. Vektor max itu berfungsi untuk mengembalikan nilai tertingginya dari dua buah vektor. Makanya ada, kalau langsung masuk ke Haskell, Pak, ada dua vektor nanti dihasilkan akan dikembalikan sebagai satu vektor. Nah, vektor max ini untuk mencari nilai vektor yang lebih besar dari antara kedua vektor ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini tadi, max atau vektor min, kita di atas sudah membuat fungsinya. Kalau fungsi max 2 itu jika x-nya lebih besar dari y, maka x dan tidak y. Nah, begitu juga min, hanya pembalikan. Diberikan tiga elemen karena tadi ada x, y, dan z. Nah, begitu. Vektor min-nya ini kebalikannya dari vektor max. Codingannya tadi vektor min, vektor v, terus vektor w. Nah, terus dicarinya min dari x-nya v dibandingkan dengan x-nya w, terus minnya y, min y-nya adalah dari vektor y, enggak, y-nya dari vektor v dibandingkan dengan y-nya dari vektor w. Begitu juga dengan z. Nah,
Kemudian ada magnitude. Eh, magnitude berfungsi untuk menghitung eh, magnitudenya dari vektor V. Nah, magnitude ini hanya mengambil vektor satu vektor dan akan menghasilkan bilangan real. Bilangan realnya di sini berupa diagram. Magnitude, magnitude dari vektor V. Nah, akar dari x-nya V dikuadratkan x-nya dari vektor V dikuadratkan ditambah y-nya dari vektor V dikuadratkan ditambah z-nya dari vektor V ditambahkan kemudian diakarkan begitu. Round round to two ini apa? Nah, di sini sebenarnya tadi udah sebenarnya sudah ada fungsi round to two. Round to two itu untuk ini dia. Round to two itu untuk membulatkan nilai ke dua desimal di belakang koma. Kalau round to one itu untuk membuat eh, membuat satu satu angka di belakang koma begitu, Pak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dot product. Apa itu dot product? Dot product itu berfungsi untuk menghitung dot product dari dua vektor. Ya, kita contohkan langsung ada dua buah vektor, vektor V dan vektor W. Kemudian kita buat round to two karena kita dua hanya butuh dua angka di belakang koma nanti. Nah, kemudian kita ambil x-nya dari vektor V, kita kalikan dengan x-nya dari vektor W, ah, begitu juga ditambahkan dengan Y dan Z-nya. Hanya dikalikan. Nah, begitu kira-kira. Kemudian Pak, masuk ke cross product. Cross product, apa itu cross product? Cross product itu untuk menghitung eh, cross produknya dari dua vektor. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada Y-nya dari V eh, dikalikan Z-nya gitu. Kita akan disilang Pak begitu. Bisa kita lihat di sini Y-nya Y-nya V dikalikan dengan Z-nya W dikurangi Z-nya V dikalikan dengan Y-nya W. Begitu Pak. Hanya dikali-kali silangkan ujung ke ujung Pak begitu. Nah, kemudian masuk ke normalized. Apa itu normalized? Normalized itu untuk menghitung vektor V yang sudah dinormalisasi sehingga memiliki nilai magnitudonya 1. Nah, di sini ada normalized, kemudian diambil satu vektor, kemudian uh, kita buat parameter mak untuk mengambil magnitudo dari vektor V. Nah, di dalam jika mak tadi sama dengan 0, maka uh, make vector 3 sama dengan 0000. Nah, else-nya uh, round ini untuk membuat dua angka di belakang koma, kemudian ini diambilnya x, x dari V, kemudian dibagi magnitudo dari V-nya tadi, y-nya dibagikan y dari vektor V-nya dibagikan dengan magnitudonya dari V tadi, begitu juga dengan Z. Nah, kemudian kita masuk ke angle. Angle itu untuk menghitung sudut antara dua vektor antar dua vektor yaitu vektor W dan vektor W. Nah, di sini kita mengambil fungsi acos. Sejujurnya Pak, saya kurang paham di bidang ini karena saya melihat dari Google bagaimana cara apa ya, tapi mungkin akan saya pelajari Pak. Nah, kemudian eh, ada distance. Distance itu apa itu distance? Distance di sisi itu untuk menghitung jarak antar dua vektor. Nah, di sini kita berikan
eh, dua buah vektor akan mengembalikan ke nilai bilangan real. Nah, kemudian kita cari eh, akar akarnya dulu. Kita cari akar dari perbandingan mana tadi? Akar dari perbandingan x-nya w dikurang x-nya v, y-nya w dikurang y-nya v, z-nya w dikurangin z-nya v, itu masing-masing dikuadratkan, kemudian ditambahkan, kemudian dicari akarnya. Nah, begitu untuk mencari jaraknya. Kemudian ada scale. Nah, scale itu untuk melakukan skala, skalasi. Skala itu perubahan ukuran. Misalnya ya ini untuk melakukan perubahan ukuran dari vektor 3 dengan faktor skalar t. Nah, eh, sejujurnya apa codingan ini saya kurang mengerti sedikit Pak, tapi mungkin saya akan memahaminya karena di sini saya lihat ada x dari v dikalikan dengan t. Saya kurang memahami t di sini apa. Mungkin nanti saya akan membaca ulang karena eh, saya kurang memahami untuk t di sini. Nah, kemudian ada add vector untuk menjumlahkan dua vektor komponen per komponen. Nah, ada menjumlahkan vektor tersebut hanya mengambil x-nya dari vektor v, x-nya dari vektor w, kemudian ditambahkan baru dikalikan sama y dari vektor v ditambah y vektor w dikalikan z dari vektor v dan z dari vektor w begitu dikalikan Pak. Itu untuk menjumlahkan dua buah vektor. Kemudian Pak ada fungsi untuk mengurangkan dua vektor. Nah, kebaikan yang di sini Pak ini tadi ditambah, ini tinggal dikurangkan. Nanti ada x-nya v dikurang x-nya v itu kan Pak. Dan itu akan mengeluarkan hasil pengurangan dari kedua vektor. Ada multiple vektor. Multiple itu dalam bahasa Indonesia adalah penalian berkalian. Di sini akan melakukan ini hampir sama dengan ini Pak, hanya mengganti operatornya saja menjadi pengali, itu dinotasikan sebagai tanda bintang gitu kira-kira Pak. Dan kemudian ada div vektor. Div itu untuk membagi, karena kalau membagi kadang koma-komanya banyak maka kita buat rontuan tadi itu untuk membuat satu angka di belakang koma. Nah, kemudian kita ambil x-nya dari v, kita bagikan dengan x-nya dari w, begitu sampai seterusnya. Nah, kemudian ada save. Maaf Pak, kemudian ada reflect. Refleks itu apa? Refleks itu untuk pencerminan dari dua buah vektor terhadap yang didefinisikan. Di sini ada kita buat dua buah vektor akan dikembalikan sebagai sebuah vektor. Ada vektor v dan vektor v. Nah, subvektor kan sudah ada tadi di sini. Subvektor hasil pengambilannya tadi diskalakan dengan W, dikalikan 2 dikali dot produknya V dan W tadi sudah ada dot produk. Begitu cara mencari pantulan atau untuk pencerminan dari refleks. Kemudian ada LARP. LARP itu interpolasi linear antar dua vektor. Di sini ada V, W, ada vektor V, vektor V, ada T. Nah, ada penjumlahan vektor. Nah, kemudian dari skalanya, skala V satunya dikurang T, baru skalanya skala W dan T gitu. Nah, di sini tadi ada fungsinya untuk membulatkan nilai tadi round to and round to one gitu kan. Di sini ada dia pembulatan nanti terus kemudian x-nya dikali 100 itu dibagi 100, x-nya dikali 10 itu dibagi 10 biar bulat. Nah, kemudian kita masuk ke programnya agar programnya bisa berjalan. Main
Oke, main programnya yakni main IO, terus main do. Nah, kemudian X1 dibaca nanti sebagai double Y1-nya, Z1-nya, X2-nya, Y2-nya, Z2-nya, karena ada nanti sebuah vektor nanti yang X1, Y1, Z1 itu nanti vektor pertama, X2, Y2, Z2 itu nanti vektor kedua. Nah, T ini nanti untuk bilangannya. Nah, kemudian mari kita buat V-nya sama dengan vektor yang saya jelaskan tadi, yang vektor V itu XY, X1, Y1, Z1, dan vektor W itu X2, Y2, Z2. Dan kemudian kita buatlah keluarannya, yaitu dengan V yang sesuai yang dimintakan di Delcom. Begitu kira-kira Pak, sekian penjelasan yang saya bisa jelaskan Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.